Al-Quran berbicara tentang hewan, Al-Quran berbicara tentang ilmu besi, bagaimana bisa meleburkan besi. Ya, itu semua kalau bukan ilmu yang datangnya dari Allah enggak bisa, ya. Jadi Nabi Muhammad langsung malaikat Jibril setelah nyuci hati Rasulullah, beliau ya malaikat Jibril membawa satu tempat dan dia masukkan ke dalam hati Rasulullah SAW ya. Dan betapa banyak kita ilmu kedokteran, banyak sekali Nabi bicara tentang kedokteran ya. Padahal Nabi nggak pernah belajar sama sekali. Itulah dimasukkan ilmu ke hatinya Rasulullah. Dan ilmu nggak akan dapat kalau hati kotor. Makanya dibersihkan dulu sama malaikat Jibril baru dimasukkan ilmu. Kalau hati kita kotor, nggak bakalan susah kita mendapatkan ilmu ya. Wa nurullah al ilmu nurun, kata Imam Syafi'i, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asin, ya, dan cahaya Allah nggak akan diberikan kepada orang yang selalu bermaksiat. Jadi kita harus bersihkan hati supaya ilmu bisa dapat. Ilmu hati kotor maka ilmu gak akan masuk ya. Asra bi abdihi. Jadi malaikat Jibril waktu itu langsung masukkan ilmu ke hatinya Rasulullah. Setelah itu ditutup kembali. Ya, ditutup kembali. Jadi Nabi mengalami operasi yang pertama dalam sejarah manusia. Setelah itu kata Rasulullah, aku pun dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa. Bagaimana menggunakan burak. Burak bentuknya seperti apa? Nabi nggak pernah cerita. Nabi nggak pernah cerita, ya. Jadi ya nggak perlu dibayangkan kayak kuda, kepalanya perempuan, enggak, ya. Jadi nggak usah dibayangkan seperti apa burak itu. Yang penting burak itu artinya cepat. Jadi kendaraan yang super cepat, gitu kan? Itu burak itu artinya secepat kilat. Burak barak kilat, gitu kan ya. Jadi kendaraan secepat kilat, wallahu alam seperti apa. Dibawalah Rasulullah menuju Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa sudah menunggu para nabi, ya. Lalu mereka sholat dan Nabi menjadi imam. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril mengajak Rasulullah naik ke langit. Bagaimana naiknya? Wallahu alam juga. Bagaimana naiknya? Wallahu alam juga. Karena Allah Maha berkuasa, ya. Naik sampai ke langit yang pertama. Ila sama'i dunya, langit yang paling dekat ke bumi. Langit yang paling dekat ke bumi, lalu malaikat Jibril mengetok pintu langit. Assalamualaikum. Ada penjaganya. Ya, ada satpamnya. Satpamnya malaikat juga. Ya, waalaikumsalam. Man anta? Siapa ente? Ana Jibril, saya Jibril. Padahal malaikat Jibril itu pimpinan para malaikat. Malaikat Jibril enggak bilang, siapa ente? Aneh bos lo. Enggak. Ya. Aneh bos lo. Enggak. Ana Jibril, saya Jibril. Karena dia ditanya siapa ente. Kalau siapa ente, sebutkan namanya. Ya. Sebutkan namanya, jangan dijawab saya. Kalau kita bertamu kepada orang, ngetok itu, Assalamualaikum, siapa? Saya? Enggak. Bukan jawaban saya, karena semua orang jawabnya saya. Ya, nggak bisa ngebedain siapa saya dengan ini ya. Jadi jangan jawabannya saya. Siapa? Muhammad Yusuf. Siapa gitu kan ya? Ahmad Muzammil gitu kan ya. Harus disebutkan nama. Sebutkan nama. Kalau ditanya siapa, sebutkan namanya. Ya. Dan nggak perlu menyatakan aneh bos lo, bukan. Ya. Jadi itu Jibril adalah Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Yang menjaga pintu langit pertama, malaikat, anak buahnya. Ya, siapa ente? Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersama ente? Muhammadun. Yang bersama ente siapa? Muhammad. Hal ursila ilaihi, apakah dia seorang rasul? Qala na'am, iya. Futiha, baru dibukain. Ya. Jadi penjaga pintu, tuan rumah berhak nanya siapa yang datang. Dan berhak nanya siapa yang bersama dia. Dan berhak juga menolak, maaf kita tidak terima ente. Ya. Berhak juga jawab. Jadi jangan sampai kalau kita bertamu disuruh pulang nggak mau pulang. Ya. Jadi berhak dijawab maaf ya. Kalau ente bawa si fulan, aneh nggak mau terima. Ya. Jadi berhak dia nanya sama ente siapa? Muhammad, seorang rasul, orang baik-baik kira-kira. Ya, baru dibukain. Dibukain. Fafutihah. Faida rajulun qa'idun alal kursi. Ya. Di langit yang pertama ada seorang laki-laki duduk di atas kursi. Ya.
wa ala yaminihi wa fi yaminihi aswidatun wa fi yasarihi aswidatun. Itu orang